Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Ini adalah video yang kedua, dimana di video yang sebelumnya teman-teman bisa cek linknya di deskripsi. Di video kali ini saya mau ngebongkar potensio bagian yang saya tunjuk ini teman-teman. Ini ada potensio volume, ada balance, ada volume mikrofon, dan mic balance. Keempat buah potensio ini akan saya cek satu persatu dengan cara melepasnya dari PCB, karena saya curiga potensionya ada yang rusak gitu, yang mengakibatkan volumenya tuh nggak mau besar teman-teman. Sebelum saya cek potensionya dengan cara ngebukanya dari PCB, saya mau cek penguatannya dulu teman-teman. Penguatan volume di amplifier ini yang bisa kita lihat dari output speaker seperti itu. Saya udah sambungin kabel ke positif dan negatif pada output atau channel R, yang harusnya tegangannya tuh bakal muncul AC di sini. Kira-kira kalau misalnya tanpa input audio, keluar nggak tegangan AC di luar ini teman-teman? Fungsinya supaya kita bisa membandingkan antara sebelum diganti potensio dan setelah diganti potensio. Saat potensio masih menggunakan potensio yang lama, kira-kira muncul nggak tegangan AC di output speakernya meskipun tanpa menggunakan input audio. Sekarang saya nunjukin dulu ke teman-teman, ada sebuah audio yang saya putar dari YouTube seperti ini. Sebuah lagu dangdut yang biasanya beatnya itu kelihatan banget, ada yang rendah, ada yang tinggi. Jadi kita bisa pakai beat dari audio dangdut itu untuk ngecek output tegangan AC yang dikeluarkan oleh power amplifier. Sekarang saya udah menyiapkan beberapa alat yang dibutuhkan. Salah satunya adalah avometer digital seperti itu, yang udah saya arahkan ke 200 volt AC ringnya. Kemudian probe-nya saya tempelin di speaker out atau kabel output speaker dari amplifier ke speaker teman-teman. Speakernya bentuknya seperti ini. Itu ya, pakai 150 watt. Tegangan AC yang keluar nanti bakal berapa? Mungkin musiknya bakal saya sedikit mute nanti, karena kalau nggak di mute biasanya kena copyright. Kita akan melihat tegangan yang muncul di avometer teman-teman. Artinya kita akan melihat tegangan yang keluar di speaker, tapi kita harus menggunakan input audio. Nanti kita akan bandingkan menggunakan input audio dan atau dengan tidak menggunakan input audio. Sekarang kita lihat menggunakan input audio, hasilnya seperti apa. Udah kelihatan ya, ada tegangan antara 0 sampai 4 volt AC. Dan volume amplifier sekarang ada di arah jam 11. Volume amplifier ada di arah jam 11. Sekarang musiknya saya mute. Nggak ada tegangan AC yang keluar saat musiknya nggak di play. Tapi waktu musiknya di play, nanti dia bakal muncul tegangan teman-teman. Sekarang saya mau kuatin volume dari speaker. Kira-kira ada nggak tegangan outputnya? Saya maksimalin ya. Tuh, udah maksimal. Dan kita lihat ternyata nggak ada tegangan AC yang keluar di avometer digital, atau nggak ada tegangan AC yang keluar di output amplifier yang mengarah ke speaker. Jadi kesimpulannya, untuk mengetahui tegangan output, kita harus menggunakan input dan
input audionya itu harus dimainkan musiknya teman-teman, supaya kita bisa melihat adanya tegangan yang keluar. Sekarang kita udah tahu bahwasanya output speaker itu nggak akan mengeluarkan tegangan AC apabila nggak dipasang input dan musiknya nggak dimainkan, atau volume masternya tuh nggak dibesarin, dia nggak akan keluar tegangan AC kayak gitu. Jadi untuk kasus kali ini saya akan skip dulu untuk mengukur tegangan AC-nya, karena kita udah tahu bahwa tanpa input nggak akan ada tegangan AC yang keluar. Karena ini bermasalah, otomatis bisa jadi nggak ada tegangan AC yang keluar. Jadi project yang pertama atau konsep yang pertama tadi saya akan implementasikan dulu, yaitu saya mau melepas seluruh potensionya dan saya ukur tanpa terpasang di mainboardnya, tanpa terpasang di PCB-nya. Lebih baik kita arahin ke minimal dulu teman-teman. Ini opsional aja sebetulnya. Terus kita tarik knob potensionya satu persatu seperti ini. Nah, terus kita tinggal buka 4 buah murnya. Pakai kunci 10 teman-teman. Sekarang kita udah dapetin papannya, kita lepas potensionya teman-teman. Sekarang keempat buah potensionya udah saya lepas teman-teman. Potensionya terdiri dari 2 buah potensio stereo untuk volume master dan volume mic, atau volume musik dan volume mikrofon. Kemudian ada potensio balance mic dan balance volume musik gitu. Yang balance ini, potensio balance itu mono, sedangkan yang untuk volume audio musik atau audio vokal itu stereo. Sekarang kita ukur potensionya dengan cara melepasnya dari PCB ya. Hasilnya beda nggak kira-kira? Kita lihat di sana terukur 0,0, kemudian kita naikkan, terukur 52,4 ohm. Ini untuk potensio volume, ada tulisannya di sini teman-teman. Kemudian yang balance ukurannya 50K. Kita ukur juga apakah nilainya berubah. Kita lihat 0,0 ya. Sekarang kita putar ke kanan. Sekarang berhenti di tengah 25,1 ohm. Kita maksimalin ke kanan 49,1 ohm. Selisih sedikit. Ini masih bisa kita kasih nilai bagus.
Kemudian yang ini potensio untuk volume mikrofon. Bukan, mic balance teman-teman. Mikrofon balance. 0,0 sekarang kita naikkan. Berhenti di tengah 25,7. Kita putar ke kanan lagi 51,1. Baik, masih dalam keadaan baik, masih 50K 3 buah ini. Ini adalah volume mikrofon, potensio volume mikrofon. Sekarang kita cek berapa kira-kira. 10,6 ohm. Ini udah mentok ke sebelah kiri ya. Aturan dia 0,0 tapi dia terukur 10,6. Sekarang kita putar ke kanan. Kita berhenti di tengah dulu 35,3. Kita maksimalin ke kanan 60,4. Kayak ada pergeseran gitu teman-teman. Pergeseran antara 10 ke 60 gitu. Jadi kalau dihitung kan dia masih 50K. Tapi harusnya dia nggak dihitung dari 10 ohm. Tapi dari 0 ohm. 0 ohm ke 50K ohm. Seperti itu. Jadi kalau misalnya diukur yang paling minimal itu 10,7 ohm seperti ini, sedangkan yang maksimalnya adalah 59,6, bisa dibilang potensio ini rusak. Potensio ini harus kita ganti dengan potensio yang baru teman-teman. Kita akan coba cari ke toko komponen elektronik potensio stereo yang berukuran 50K. Teman-teman, sampai di sini kita udah bisa ngambil kesimpulan bahwa pengecekan potensio on-board dan non-on-board itu hasilnya beda. Jadi kalau misalnya kita ada keraguan, mending PCB-nya kita lepas, komponen yang mau kita ukur itu kita lepas dulu supaya kita bisa menghasilkan atau mendapatkan hasil yang maksimal dari pengukuran yang sedang kita kerjakan. Hasil akhirnya seperti apa teman-teman setelah kita ganti potensio, volume dengan karakteristik stereo seperti ini dan ukurannya 50K. Kita akan lihat di video selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, subscribe channel Teknisi Digital, klik like, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. See you on the next video.